Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore kali ini kita semua masih diberikan nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa. Ya, baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan sore kali ini Bu Devi akan memberikan kultum yang bertemakan cara meningkatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Apa saja caranya? Cara meningkatkan kebaikan di bulan suci Ramadan itu ada 3. Yang pertama, memperbanyak ibadah. Contohnya apa saja memperbanyak ibadah? Contohnya yaitu kita selalu istiqomah dan memperbanyak sholat sunnah, seperti sholat duha yang rutinitas biasa kita lakukan di sekolah. Di bulan suci Ramadan harus tetap dilaksanakan. Kemudian ditambah lagi dengan sholat tahajud, sholat hajat, yang malam biasanya selalu kita lakukan setelah ba'da isya, yaitu sholat tarawih. Kemudian dilanjutkan lagi dengan sholat witir dan sholat sunnah lainnya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya yaitu memperbanyak membaca Al-Quran secara rutin atau tadarus Quran. Nah, di sini anak-anakku sekalian, kita perbanyak membaca Al-Quran karena apa? Satu huruf itu memiliki 10 kebaikan. Coba kita bayangkan, ketika kita 1 bulan penuh membaca satu Al-Quran atau khatam satu Al-Quran, luar biasa berapa banyak huruf yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, dan berapa lipat gandakan pahala yang kita dapatkan. Subhanallah. Nah, bagi anak-anakku yang belum bisa membaca Al-Quran, bagaimana Bu caranya? Kalian bisa tetap membaca juz amma ya anak-anakku sekalian, sekaligus memperingat kembali hafalannya atau menambah lagi hafalannya. Bu, saya kan belum bisa membaca tulisan Qurannya. Silahkan anak-anakku sekalian mencari juz amma yang ada latinnya. Sama saja, yang penting kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan membaca juz amma atau tadarus Quran. Oke, baik, contoh selanjutnya yaitu memperbanyak berdoa. Anak-anakku sekalian, di bulan suci Ramadan ini perbanyaklah, mintalah kepada Allah SWT, tapi dengan syarat hati kita harus ikhlas dan kita harus meminta dengan khusyuk. Insya Allah, wallahualam ya anak-anakku sekalian, ketika ada doa kita yang terijabah di bulan suci Ramadan ini, luar biasa, pasti kalian akan merasakan bangga dan senang. Betul? Oke, selanjutnya contoh berikutnya yaitu memperbanyak istighfar. Nah, anak-anakku sekalian, kita tidak tahu keseharian kita kepada orang lain seperti apa, pembicaraan kita kepada orang lain seperti apa. Mungkin tanpa kita sadari kita bicara dengan orang lain, mungkin menurut kita tidak menyakiti perasaan orang tersebut, akan tetapi kita tidak tahu perasaan orang tersebut apakah tersinggung atau tidak. Untuk itu perbanyaklah istighfar. Untuk apa? Untuk mengikis dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun tidak sengaja.
baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Itu ya anak-anakku sekalian, itu cara pertama untuk meningkatkan kebaikan. Yang kedua yaitu bersedekah. Bersedekahlah kalian kepada saudara kalian kok yang sedang membutuhkan, ataupun dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, bersedekah ini pun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sedekah dengan harta. Nah, anak-anakku sekalian, apabila kita ataupun orang tua kita sedang memiliki kelebihan harta, boleh berbagi, bersedekah dengan orang di sekeliling kita, sanak saudara kita. Dengan apa? Misal dengan memberikan takjil. Itu ya. Kemudian apalagi selain memberikan takjil, kemudian bisa juga memberikan makanan kepada hewan yang terlantar, ya anak-anak sekalian. Ternyata kita ketika memberikan makanan kepada hewan, apalagi hewan tersebut hewan yang terlantar, itu merupakan salah satu sedekah luar biasa. Padahal hal sepele, tetapi itu termasuk sedekah asalkan kita ikhlas memberikannya. Kemudian yang sedekah kedua yaitu sedekah dengan tenaga. Nah, anak-anakku, ketika kita tidak memiliki kelebihan harta atau kelebihan uang untuk bersedekah, tidak perlu khawatir, jangan risau, jangan sedih. Wah, saya tidak bisa bersedekah nih seperti teman saya yang itu, misalkan seperti itu. Ternyata sedekah dengan tenaga pun bisa. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya, apabila di lingkungan kita sedang diadakan gotong royong membersihkan musola atau masjid, atau sedang membersihkan lingkungan, kita ikut serta dalam kegiatan tersebut. Itu sudah termasuk sedekah dengan tenaga. Contoh lagi, misal tetangga kita nih sedang ada acara baik itu hajatan, baik itu selamatan, kita tidak memiliki harta yang berlebih atau uang yang berlebih, bisa teman-teman sedekahkan tenaganya, yaitu membantu, misal membantu masak-masak, membantu merapikan karpet atau sebagainya, itu ya. Itu juga termasuk sedekah dengan tenaga. Ada lagi, misalkan tetangga kita sedang mengalami sakit, kemudian di rumahnya tidak ada kendaraan, mereka bingung ingin membawa saudaranya tersebut atau keluarganya tersebut ke klinik terdekat ataupun rumah sakit. Nah, kita misalkan memiliki kendaraan, misal mobil, nah baik kita bantu tetangga kita tersebut yang sedang sakit, yang memang butuh untuk berobat ke klinik atau rumah sakit terdekat. Itu pun salah satu sedekah dengan tenaga. Nah, kemudian sedekah yang ketiga yaitu sedekah sikap. Maksudnya bagaimana sedekah sikap dan apa saja contohnya? Contohnya, misalkan kita sedang di jalan nih, ketemu dengan orang yang kita kenal, tetangga kita, saudara kita, ataupun orang yang tidak kita kenal, kita perlu senyum. Hanya senyum itu juga sudah termasuk sedekah. Jadi ketika kita di jalan maupun di warung, jangan cemberut aja, kita senyum. Senyum pun sudah termasuk sedekah. Kemudian apalagi contoh sedekah dengan sikap? Berkatalah yang baik dengan siapapun dan dimanapun. Sebaiknya kalian menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata thayyibah, ya. Baik itu dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, teman sebaya kita, maupun adik di bawah kita atau usianya yang di bawah kita. Kita pun harus mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, kemudian contoh sedekah sikap yang ketiga yaitu mengucapkan salam kepada sesama muslim. Misal nih ketemu dengan Bu Devi ini di jalan, Assalamualaikum Bu Devi, ataupun Bu Devi bertemu dengan yang lainnya, Assalamualaikum, dan seterusnya. Itu ya anak-anak sekalian. Jadi bersedekah itu tidak hanya menggunakan harta saja, bisa dengan tenaga dan juga dengan sikap. Ingat ya, tadi sedekah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sedekah dengan harta, yang kedua sedekah dengan
tenaga, dan yang ketiga sedekah dengan sikap. Kemudian cara meningkatkan kebaikan yang ketiga atau yang terakhir adalah menebar kebaikan. Nah, menebar kebaikan ini sebenarnya hampir sama dengan sedekah. Tapi contohnya apa saja sih menebar kebaikan itu? Menebar kebaikan contohnya yaitu kita ketika diajak berbuka puasa baik dengan tetangga, saudara, ataupun teman, ketika kondisi kita dalam keadaan sehat walafiat dan memiliki rezeki, boleh kita ikut serta. Ya, jadi menebar kebaikan adalah berbuka puasa bersama. Itu salah satu contohnya. Tujuannya untuk apa? Untuk silaturahim, apalagi dengan teman-teman kita yang memang jarang ketemu. Ketemunya ketika sedang libur saja. Nah, boleh ketika ada luang waktu, kemudian ada kesempatan, badan kita sehat, kemudian rezeki kita ada, silakan. Ketika ada yang mengajak untuk berbuka puasa bersama, silakan ikut sertalah, karena itu pun salah satu cara meningkatkan kebaikan kita di bulan suci Ramadan dengan menebar kebaikan. Itu ya contoh yang kedua, yaitu mengadakannya bakti sosial. Jadi bakti sosial itu tidak hanya menggunakan uang saja. Tadi yang Bu Devi sudah sampaikan, bisa juga dengan baju layak pakai gitu ya teman-teman. Ketika kita memiliki baju, kemudian bajunya sudah tidak pas dengan kita tetapi masih layak pakai, silahkan didonasikan untuk kegiatan bakti sosial. Baik bakti sosial ke panti asuhan ataupun bakti sosial ke saudara-saudara kita yang terkena bencana. Itu ya anak-anakku sekalian, tadi ada 3 cara meningkatkan kebaikan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, memperbanyak ibadah. Kemudian yang kedua adalah bersedekah, dan bersedekah ini dibagi lagi menjadi 3. Sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga, dan juga sedekah dengan sikap. Kemudian cara meningkatkan kebaikan di bulan suci Ramadan yang ketiga adalah menebar kebaikan. Ya, mungkin anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Bu Devi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dapat dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bu Devi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.